Halo Sobat Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rifki, RIFQI, yang akan menemani Sobat Belajar pada episode kali ini. Kita di sini akan bersenang-senang bersama ya, membahas mengenai gerak dari suatu benda, ya itu gerak daripada bidang datar. Di sini kita mulai dulu ya, kita punya pertanyaan gitu ya. Sobat Belajar, mungkin jika kita pernah ya, jika Sobat Belajar pernah pergi ke suatu negeri yang mengalami musim salju, contohnya di Eropa sana, kita akan ketika negara tersebut mengalami musim salju ya, jadi kita akan melihat suatu alat gitu ya yang membantu manusia dalam mempermudah dalam transportasi. Kita akan kenal dengan nama kereta salju. Nah, di sini pertanyaannya, kalau kita perhatikan kereta salju tersebut ya Sobat Belajar bisa googling, lihat di browser ya, seperti apa sih bentuk kereta salju. Kenapa kereta salju itu tidak menggunakan roda? Itu adalah pertanyaan kita di sini. Oke, jadi kereta salju itu ya bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Di sini kita perhatikan letak sentuhnya ya. Dari kereta itu bersentuhan dengan tanah atau saljunya. Dia tidak menggunakan roda sama sekali. Dia seperti menggunakan yang tipis seperti ini ya, bisa kita seperti mata pisau gitu ya. Oke, jadi alasannya kenapa? Tentu supaya mempermudah kereta salju ini bergerak ya, karena semakin kecil permukaan yang menyentuh dengan tanah, maka kita akan memanfaatkan gaya gesek dengan lebih besar. Oleh karena itu kereta ini akan mudah untuk bergerak ya. Karena apa? Karena penting sekali gaya gesek itu kita manfaatkan untuk kita bergerak. Contohnya seperti aku ini nih. Aku berjalan aja sangat memanfaatkan dari gaya gesek. Karena kalau aku berjalan seperti ini ya, kalau tidak ada gaya gesek di sini maka aku akan mudah terpleset gitu ya, mudah sekali ya. Di sini kereta salju ini tidak, karena dia prinsip rodanya yang unik seperti ini, dia akan bisa memanfaatkan gaya gesek yang besar antara kereta salju itu dengan tanahnya ya. Jadi gitu. Coba bayangkan kalau kita bayangkan kereta salju ini menggunakan roda ya, maka ya kurang lebih akan terjadi kejadian seperti ini ya. Ini sangat membahayakan. Bagaimana ini contoh kita mobil ya, dia menggunakan roda di jalan yang licin. Biasanya jalan itu licin, ada lapisan air yang membeku gitu, maka permukaan menjadi licin sehingga mobil mudah sekali tergelincir. Ya itu alasanlah kereta salju bisa berjalan, bisa membantu sekali transportasi manusia dalam bergerak di medan yang seperti ini, dan es maupun salju. Nah, ini dia Sobat Belajar yang akan kita dalami ya, bagaimana bagaimana sih prinsip apa aja sih, hukum gerak apa aja sih yang kita perlu kita perhatikan ya, arah gaya apa aja yang kita perlu perhatikan dari gerak pada bidang datar ini. Oke, itu dia yang akan kita pelajari bersama di episode kali ini. Nah, Sobat Belajar jangan kemana-mana, siapkan alat tulis Sobat Belajar, karena banyak sekali poin-poin yang mungkin perlu Sobat Belajar catat ya. Kemana ya? Oke, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Nah, halo Sobat Belajar, kita masuk ke materinya. Di sini materi yang akan kita bahas masih dalam bab dinamika gerak partikel. Nah, kalau Sobat Belajar mungkin buka buku paketnya ya, bisa dicari dinamika gerak partikel ya, khususnya mungkin bab yang menjelaskan mengenai hukum Newton. Kita di sini akan membahas ini ya, poin yang paling ujung ini, penerapan hukum Newton di bidang datar ya. Kita fokus di bidang datar. Nah, bekal kita sudah menguasai hukum Newton 1, 2, 3, itu hukum Newton yang menyatakan tentang gerak ya. Kemudian ada jenis-jenis gaya apa aja ya yang bekerja adalah suatu sistem ya. Kita akan kenal dengan gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Tentunya gaya tarik atau dorong yang diberikan ke sistem itu. Dan kita fokus ke penerapan hukum Newton di bidang datar. Kita masuk aja yuk di gerak pada bidang datar. Kita di sini jika seandainya ada suatu balok gitu ya, tentunya dia memiliki massa, kita tarik dengan gaya F, maka benda ini tentunya akan mengalami percepatan A ke arah kanan ya. Kalau dia diberi gaya F ke arah kanan, maka dia akan geraknya ke arah kanan. Kalau kita ke kiri ya ke kiri gitu ya. Kalau dia ke atas ya, nggak sebaliknya ya. Oke, jadi itu dia. Jadi prinsip apa sih? Prinsip pertama yang kita
harus pahami dari gerak yang simpel seperti ini, menarik aja adalah hukum Newton dari dua mengenai apa gerak. Oke, jadi di hukum Newton yang kedua ini kita akan kenal hukum Newton bahwa kecepatan suatu benda itu akan selaras ya dengan besar gayanya ya, maka gayanya di atas dan berbanding terbalik dengan masanya ya. Bentuk umumnya mungkin sering kita gunakan adalah ini ya, total gaya yang bekerja pada sistem ini akan sama dengan M kali A. Oke. Kemudian dari sini kita akan kenal kalau kita tarik benda ini ke sini, maka misalnya kita ingin mencari percepatannya berapa, maka kita gunakan saja formula ini seperti ini. Tapi kalau ini kan untuk kasus yang F-nya yang sejajar dengan arah geraknya, maksudnya sejajar sama sumbu X. Kalau yang di sini adalah gayanya, ya, gayanya yang digunakan di sini membentuk sudut. Ya ini karena emang tidak selalu ya kita kalau menarik itu, misalkan benda box di sini besar, masa kita narik kan tidak selalu kita narik harus sejajar sama seperti ini kan, karena kita narik lebih tinggi, karakternya lebih tinggi, maka tarikannya akan membentuk sudut seperti ini. Oke, biasanya bukan biasanya ya, kalau kita ingin memperhatikan arah geraknya berarti kan sumbu X ya, mendatar, yang mendatarnya, maka kita sebisa mungkin memproyeksikan arah F ini, vektor ini ke arah F yang sumbu X yang sejajar. Jadi kita akan kenal dengan arah Fx ya. Oke, jadi Fx nya. Maka yang kita manfaatkan di sini adalah Fx-nya untuk ke persamaan gini ya. Jadi kalau gaya ke sini aja, kalau licin ya, maka gaya persamaan persamaan resultan gayanya kita akan temu dengan seperti ini. Jadi total gayanya yang bergerak hanya gaya Fx ya. F yang arah X. Kemudian akan sama dengan M kali A ya. Nah, gimana caranya kita bisa memproyeksikan yang F yang membentuk sudut ini ke arah X? Kita simpelkan menggunakan seperti ini ya. F tambah F kali cos theta. Nah, so belajar diulik-ulik lagi ya, dicari-cari, dibaca-baca lagi materi ini vektor ini ya. Ini kita menggunakan vektor. Jadi Fx ini adalah besar gaya F kali cos theta. Oke. Simpel ya. Jadi kita perhatikannya Fx. Nah, kalau yang Fy-nya mungkin akan berpengaruh dengan itu lain cerita ya. Kita fokusnya bidang datar dulu. Oke, jadi ini contoh kasusnya di mana dia licin. Bagaimana kalau dia kasusnya tadi kita bahas di awal yang kereta salju, dia kan memasangkan gaya gesek yang dari tadi kita ngomongin ya. Kalau seandainya sistem ini mempunyai gaya gesek, maka ini bukan licin ya. Jadi ini sekarang kita ganti jadi kasar. Maka kalau geraknya ke kanan, maka gaya gesek akan melawan arah gerak dari benda itu. Maka kita akan punya F gesek, Fg, aku tulis Fg ya, F gesek. Jadi baru ya, nggak baru. Jadi apa yang membedakan dari ini sigma F sama dengan M kali ya? Total gayanya kita lihat, misalkan kita sepakatkan yang kanan itu adalah yang positif, maka yang kanan adalah F-nya ya. F arah X dikurang dengan F gesek ya, karena dia ke kanan positif, maka F geseknya ke kiri, jadi dia negatif ya. Jadi maka sama dengan M kali A. Jadi persamaan resultannya, persamaan geraknya akan memenuhi persamaan seperti ini. Kita ingin mencari A-nya, kita gampang, kita bisa cari, mencari M-nya atau mencari gaya geseknya, kita bisa cari dengan formula yang ini. Semua bermula, jangan dihafalkan ininya, sobat belajar bisa analisis sendiri bagaimana arah gerak itu bisa terjadi ya. Jadi tinggal permainan positif negatifnya aja, sobat belajar perlu perhatikan. Akan lebih mudah daripada kita menghafal ya. Karena kasusnya nggak hanya kayak gini, misalkan kalau kasusnya yang lain gitu ya, kita akan lihat aja ya. Oke, jadi untuk yang bidangnya, gerak pada bidang datar, ini untuk satu benda dulu ya. Di dalam kehidupan nyata ya, kita tidak hanya menggerak, mungkin tidak menggerak bisa lebih dari satu benda ya, mungkin dua gitu ya. Jadi kalau gerak bendanya ini ada dua benda gimana? Kita lihat di sini. Jadi digerak pada dua benda ini, kita perhatikan gaya apa aja yang bekerja. Jadi hukum akan tetap sesuai dengan hukum Newton pertama, yaitu
hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, bedanya di sini adalah kita lihat di sini. Ini dua benda terpisah yang akan memiliki satu sistem tersendiri ya. Jadi yang membedakan di sini adalah ada gaya kontak di sini. Dia punya gaya kontak di sini. Ya. Dia punya gaya kontak dan juga hukum Newton 3 dia punya reaksi. Jadi setiap kita, contohnya aku memukul tembok gitu ya, aku pukul temboknya, maka tangan aku akan merasakan kesakitan. Jadi tembok itu akan memberikan reaksi ke aku. Oke, jadi reaksi ya, jadi aksi reaksi. Tapi di sini ya, ini sama aja. Jadi ketika kita mendorong MA ini, yang A ini, kita dorong, maka dia akan berkontak ya, dia akan berhubungan, bersentuhan dengan massa balok yang di kanan ini, maka akan ada gaya sana dan juga ada gaya yang ke belakang. Itu ini reaksinya ya. Ini reaksinya. Jadi aksi reaksi. Jadi gimana persamaannya? Jadi idenya di sini yaitu kita fokus dulu ke satu sistem ya. Kita fokus ke sistem yang A dulu ya. Yang kiri A. Jadi gaya yang bekerja pada benda A itu akan memenuhi persamaan seperti ini. Jadi tentu kita fokus dulu karena kita masih fokus pada bidang datar, maka ini total gayanya adalah total gaya yang bekerja pada bidang datar dulu ya, yang kita gunakan Fx. Jadi Fx ini ada gaya apa aja? Tentu misalkan kita sepakat ya, kalau yang kanan itu positif ya, maka F ini kita nilaikan positif ya. Kemudian dikurang dengan FBA. FBA ini adalah gaya reaksi yang diterima MA ini oleh benda B. Oke, jadi dia akan mengalami reaksi, tulis sini ya, FBA. Jadi pada benda A ini dia akan mengalami gaya reaksi, kita tulis FBA dari B ke A. Ya, reaksi ya. Kemudian setelah kita simpan persamanya, kemudian kita akan fokus pada gaya yang bekerja pada benda B. Gaya yang bekerja apa aja, jadi tetap kita fokus pada sumbu X-nya ya. Jadi di sumbu X, tentu kita total gaya yang bekerja ini adalah F arah X di B. Di arah B ini dia tidak menerima gaya lain, hanya menerima gaya aksi dari benda A. F dari A ke B. Aksi ya, FAB. Maka kita hanya ini. Jadi total gaya yang bekerja pada benda B ini hanya FAB. AB sama dengan MB kali A. Massa B kali A. Ya, masanya masih massa B. Jadi kalau kita fokusnya pada yang A, maka massanya yang A. Kalau kita fokusnya yang B, maka massanya yang B. Oke, jadi dari sini kita bisa masukkan persamaannya ke sini. Jadi kita masukin persamaan ke sini, di mana di FAB sama FBA kita tahu bahwa aksi reaksi di hukum Newton adalah sama besarnya ya. FAB akan sama dengan FBA. Sama besarnya. Maka FBA ini kita masukkan jadi MAB. Jadi F dikurang MBA ini dari sini kita masukin ke sini ya. Kita masukin dari ini ke sini. Oke. Maka kita akan dapat formula akhirnya, yaitu persamaan gerak yang kita dapat adalah F sama dengan MA tambah MB dikali A. Jadi ya simpelnya ya. Jadi total kita tahu bahwa hukum Newton adalah sigma F sama dengan M kali A. Maka kalau ada dua benda seperti ini, maka kalau kita ingin cepat, maka total gayanya F sama dengan total massanya M total ya. M totalnya adalah massa A ditambah massa B. Kita dapat yang mirip kayak gini ya. Tapi untungnya kita memperhatikan satu-satu kayak gini. Apa untungnya? Karena kita nggak selalu hanya ingin tahu F atau A-nya aja. Kita pengen tahu gaya kontaknya. Jadi kalau kasusnya kita ingin tahu gaya kontaknya, maka kita perlu memperhatikan sistem A-nya sendiri, B-nya sendiri. Kita tidak melihat keseluruhannya. Kalau kita ingin secara general, maka ya kita bisa langsung semuanya menggunakan persamaan yang ini, yang kita dapat di akhir ini. Jadi ini terbukti bisa kita gunakan. Kita langsung bawa total gaya
F sama dengan massa total dikali A kalau ada dua benda ya. Oke, jadi itu. Nih. Kita akan lihat ke contoh soalnya ya, gimana kalau misalkan guys kasusnya seperti ini. Kita lanjut dulu. Ya, jadi kalau kita otak-atik akan menemu formula seperti ini nih, nggak kita bahas. Sekarang gimana kalau kita masuk aja ke contoh soal ya. Jadi supaya kita lebih terbuka analisisnya. Jadi mengenai tentang analisis dari gerak bendanya itu. Jadi soal nomor 1 ini ada sebuah benda, dia meluncur. Jadi kita coba gambar yuk. Jadi setiap ada soal aku akan coba gambar supaya belajar tahu gimana arah gerak bendanya supaya akan nyambung dengan penulisan kita. Ada sebuah benda meluncur, tulis di benda, dia meluncur ya dengan kecepatan v tentunya. Dia meluncur dengan kecepatan 9 meter per second-nya v ya di permukaan bidang yang kasar, maka akan ada gaya gesek ke kiri. Tulisannya Fg ya, F gesek. Oke, itu geseknya. Jadi kita sudah lihat arah gerak ke kanan, geseknya ke kiri. Kemudian kita lanjut baca. Jika massa bendanya 3 kg dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka benda akan berhenti setelah menempuh jarak berapa. Jadi saat dia sudah meluncur ini tidak ada gaya apa-apa, tidak diberi gaya apapun lagi, kecuali hanya gaya gesek yang secara alamiah sudah terjadi ya. Dia menyentuh permukaannya kasar. Oke, jadi hanya Fg aja. Jadi yang ditanya adalah berhenti menempuh setelah menempuh jarak berapa. Itu yang ditanyakan di soal ini. Jadi gimana idenya kita? Jadi kita pengen tahu, kita cari tahu dulu Fg-nya. Gimana kita cari nyari Fg-nya? Ya, untuk mencari gaya gesek ini ya. Oke. F gesek akan sama dengan koefisien gesek dari lantainya, permukaannya ya, apapun. Karena dia gerak mungkin aku tulis F mu K ya. Jadi K itu menandakan gesekan kinetis, yaitu gesekan yang dialami oleh benda ini ketika sambil bergerak. Kinetis kemudian dikali dengan gaya normal. Gaya normal ini akan sama dengan massa bendanya. Bukan massa bendanya, berat dari bendanya ya, cuma massa. Atau bahwa mu K-nya di sini tadi koefisiennya adalah 0,3 ya. Ya, aku tulis 0,3 tadi dengan beratnya mana? Berarti massanya 3. Gravitasinya 10. Jadi 3 kali 10. Oke, kita kurung. Lanjut. 0,3 kali 3 kali 10. Berarti 0,3 kali 10. 3 kali 3, 9. Kita dapat gaya geseknya 9 Newton. Oke. Gaya geseknya tadi kita dapat Fg, kita dapat 0,3 dikali 3 kali 10. Kita dapat 9 Newton ya. Oke. Kita simpan. Sekarang kita akan fokus ke arah geraknya tadi. Geseknya ke kiri ya. Jadi maka total gayanya sigma F-nya hanya ada total gayanya F, maka hanya ada Fg. Aku tetap konsisten, yang ke kanan tuh positif, yang ke kiri negatif. Jadi Fg-nya di sini adalah negatif. Dengan M kali A. Fg-nya kita dapat 9 ya. Jadi ini tulis minus 9 sama dengan M, massanya adalah 3. Jadi aku tulis 3 kali A. Kita dapat percepatannya adalah minus 9 per 3 sama dengan minus 3 meter per second kuadrat. Apa artinya A ini, percepatan ini adalah negatif? Kenapa aku tetap konsisten seperti ini? Karena supaya negatif ini menandakan bahwa benda ini mengalami perlambatan. Tentu gaya gesek di dunia nyatanya juga yang memperlambat benda yang sedang meluncur ya. Jadi kita tidak apa-apa, jangan takut aduh ini negatif ya, tidak salah ya, itu benar. Hanya menandakan percepatan yang dialami benda ini adalah perlambatan. Karena kita lanjut, karena kita mencari jaraknya. Gimana kita mencari jarak? Hanya diketahui dengan percepatan dan
hanya kecepatan aja ya, dan kecepatan awal. Jadi kita agak mundur lagi ya dengan materi sebelumnya mengenai GLBB dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan ya. Itu tentang gerak lurus ya. Jadi kita akan menghafalkan formula ini, mungkin sobat belajar akan ingat ya. Formula dengan kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 kali A dikali S. A-nya ada percepatan, S-nya adalah jaraknya. Jadi formula GLBB ini ya, kita tahu bahwa benda ini akan berhenti setelah menempuh jarak berapa? Berhenti, berarti kecepatan akhirnya adalah 0 ya. Jadi V0 kuadrat sama dengan kecepatan V0. V0 itu adalah kecepatan mula-mulanya adalah 9 meter per second. Kita tulis 9 kuadrat ditambah 2 dikali minus 3 dikali S. Kita pengen tahu S-nya. Ini negatif, aku pindah ke kiri jadi positif. Kita dapat 6S sama dengan 81 ya. Jadi ya 6S sama dengan 81. Kemudian maka S-nya berapa? 81 dibagi 6 sama dengan berapa ya? 81 bagi 6. Ya, kita kira-kira 13,5 meter. Jadi jarak yang ditempuh benda ini hingga berhenti adalah sejauh 13,5 meter ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita ada percampuran materi, tidak hanya hukum Newton, tidak hanya gaya gesek, tidak hanya gaya berat, tapi GLBB juga kita pakai ya. Oke, jangan merasa pusing ya. Oke, belum pusing kan ya? Ini masih satu soal loh. Kita masih ada soal lagi, karena aku lanjut ke soal nomor 2. Ini, nah ini yang pas banget yang tadi kita pelajari ya. Oke, jadi di sistem ini dia ada dua benda yang apa ya, berkontak ya, saling berkontak, di mana balok I ini memiliki massa 1 kg, balok 1 ya, yang kiri 1, yang kanan itu 2, balok 1 memiliki massanya 1 kg, 1 kg, yang ini 2 kg. Lantainya licin. Oke, jadi jika gayanya yang kanan ini dia dari kanan ke kiri, gayanya F sama dengan 6 Newton, maka gaya kontak kedua balok ini adalah balok. Gaya kontak. Jadi yang ditanya adalah gaya kontaknya. Oke. Gimana? Jadi pertama kita lihat sistem ini secara general dulu ya, maksudnya secara keseluruhan. Kita tahu bahwa kalau kita melihat ini keseluruhan, total gaya kan sama dengan massa dikali percepatan. Kalau gaya ini hanya F ya, hanya F aja. Kenapa nggak ada gaya F kontaknya? Karena dia saling menghilangkan ya. Oke, kalau kita lihat dari secara general maka hanya F aja yang ada. F maksudnya gaya eksternal ini ya, 6 Newton ini ya. Jadi F sama dengan ya, langsung aja ya. Massa total dikali A. Kita tahu bahwa gayanya 6, massanya totalnya jadi 2 kg tambah 1 kg, kita dapat 2 tambah 1 di A. Maka kita dapat percepatannya 6 sama dengan 3A, berarti A nya adalah 6 bagi 3 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Oke, kita sudah punya percepatannya, jadi kita sudah punya informasi yang kita perlukan. Sekarang kita bagaimana mencari gaya kontaknya yang diterima oleh kedua balok ini. Jadi sekarang kita ganti sistem yang kita perhatikan. Sekarang kita coba perhatikan yang ini. Balok yang kiri ini ya. Ini 1 atau 2? Balok 1 ya, ini 1 ya. Ini balok 1, kita lihat. Di balok 1 ini, ya, maka hanya ada gaya apa yang bekerja di balok 1 ini? Hanya ada F12. Oke, hanya F12. Jadi F12, jadi total gaya hukum Newton ya. Sigma F sama dengan M kali A. Kemudian total gayanya ya, gaya F kontaknya F12 sama dengan massa 1 dikali A. Kita tahu F1A-nya, kita tahu massanya, massa 1 adalah 1 kg. Jadi 1 dikali 2. Ya, 1 kali 2 ya. Maka kita dapat 2 Newton. Jadi gaya kontaknya dari dua benda ini adalah 2 Newton. Ya, itu dia jawaban akhir kita di soal nomor 2. Oke. Mudah kan ya? Ya, kita lihat secara general, kemudian kita fokus ke salah satunya supaya kita bisa mendapat gaya kontaknya ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini aku punya soal nomor 3 di agak cepat ya, ini agak panjang. Ada sebuah bandul digantung pada atap gerobak, jadi berada dalam keadaan setimbang saat gerobak diam.
Jadi dia diam ya. Ketika dia diam, dia masih yang titik ini ya. Kemudian kalau kita gerakan, maka dia akan seperti ini ya. Jadi dia gerobaknya jalan dulu, baru talinya seperti menyimpang ya. Jadi bolanya ini hukum Newton pertama ya. Dia kalau akan berusaha untuk tetap diam, kelembaman. Jadi suatu saat ketika gerobaknya ditarik dengan gaya konstan sedemikian hingga kecepatannya 13 meter per second, saat mencapai jarak 5 meter dari keadaan gerobak ini, simpangannya ditanya adalah simpangan bandulnya berapa. Jadi di ini mungkin kita nggak akan tahu simpangan ini, jadi kita nggak tahu jaraknya. Mungkin yang kita bisa informasi yang kita gunakan adalah simpangannya ini, sudutnya. Jadi sudutnya menyimpang membentuk berapa derajat. Jadi kalau ada benda digantung, aku gerakan tiba-tiba kan dia diam dulu ya, aku diam dulu, terus bandulnya ini baru ketarik sama talinya. Oke, berapa derajat ini? Ini sudutnya. Oke, jadi kita ingin mencari percepatan dulu karena kita menggunakan percepatan. Jadi kalau kita tahu mencari percepatan, kita bisa menggunakan GLBB lagi ya. T kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kita tahu bahwa kecepatan akhirnya ada 13 ya. Jadi 13 kuadrat, kecepatan awalnya 0 ditambah 2 dikali A dikali S. S-nya adalah 5 meter. Jadi 10A sama dengan 169. Kita dapat percepatannya A-nya adalah 16,9 meter per second kuadrat. Oke, kita sudah punya percepatannya. Sekarang kita apain? Kita mencari ini tan. Jadi ada gaya ya. Jadi untuk ini gaya ke kanan. Di sini ada tegangan talinya. Jadi untuk mencari sudutnya ini kita simpel aja. Vektornya ya, kita ilmu vektor kita pakai tan theta sama dengan depan bagi miring. Depannya adalah F-nya. F(x) dibagi dengan sampingnya adalah T-nya ya. T-nya ini adalah searah dengan berat bendanya. Jadi kita tahu bahwa Fx itu adalah M dikali A dibagi dengan berat bendanya itu adalah M kali G. Jadi ada sama-sama M, kita coret A per G. Kita tahu A-nya adalah 16,9 dibagi dengan 10. Kita tahu jadi tan theta adalah 1,69. Maka theta-nya adalah arc tan 1,69. Nah, ini sobat belajar mungkin bisa coba hitung pakai kalkulator ya, nanti kita tahu deh sudutnya berapa. Arcus tangan 1,69 ya. Jadi itu dia soal nomor 3. Kita sudah membahas 3 soal, mungkin waktunya kurang ya, jadi tidak apa-apa. Mungkin semoga bermanfaat untuk sobat belajar di rumah dari ilmu yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, jadi itu dia pembahasan kita mengenai dari hukum Newton tentang gerak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama aku Rifki. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!